Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Ketua kelasnya boleh pimpin doanya. Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan memeriksa dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke, siapa yang tidak hadir? Namanya siapa? Iniawan. Aisyah Kumaira. Aisyah Umaira. Siapa lagi? Iniawan. Rizky Muliawan. Muhammad Irsyad. Muhammad Irsyad. Berapa orang totalnya yang nanti hadir? 29 yang tidak hadir. Berarti tinggal 12 orang ya. Ya, 12 orang juga. Oke, kita doakan ya semoga mereka bisa hadir di pertemuan pekan depan. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita kemarin masih ada yang ingat pembelajaran kita yang minggu lalu tentang apa? Drama ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Materi baru kita hari ini itu tentang berperan dalam konservasi alam Indonesia melalui karya tulis ilmiah. Ya, jadi nanti hasil akhirnya itu kita akan buat yang namanya karya tulis ilmiah. Nah, oke. Oke, sebelumnya ada yang pernah membaca karya tulis ilmiah? Oke, sudah. Oke, ada yang belum? Yang sudah, karya tulis ilmiah apa yang pernah dibaca? Artikel kah, atau esai ilmiah kah, atau jurnal? Artikel ya, oke, artikel ilmiah ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang karya ilmiah, salah satunya tadi yaitu artikel ilmiah. Nah, setiap pembelajaran tentu memiliki yang namanya tujuan. Jadi kita belajar ini harus memiliki yang namanya apa? Tujuan. Ya, begitu juga dengan pembelajaran kita. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah melalui diskusi kelompok. Nanti murid mampu menganalisis sistematika penulisan karya ilmiah berdasarkan contoh jurnal dengan tepat. Nah, artikel ilmiah yang akan kita pelajari hari ini itu adalah jurnal. Nah, jurnalnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan memperlihatkan dulu contoh jurnalnya. Tunggu sebentar, Bapak akan tampilkan contoh jurnalnya terlebih dahulu.
Nah, oke. Bisa dilihat ya contoh jurnalnya. Nah, oke. Jadi ini adalah salah satu contoh karya tulis ilmiah. Bentuknya itu dia jurnal. Nah, tadi kita belajar bahwa hari ini itu temanya itu konservasi alam. Nah, jurnal itu judulnya seperti ini. Strategi restorasi ekosistem mangrove di kawasan Desa Longgar, Kabupaten Lombok Barat. Nah, ini sesuai dengan temanya tadi, yaitu tentang konservasi alam. Ya, konservasi alam. Nah, ini sangat dekat juga dengan kita, khususnya anak-anak yang ada yang rumahnya dekat dengan laut, atau ada yang pernah lewat di Masjid Al-Alam? Pernah ya? Oke, apa yang kalian lihat di sana? Ada mangrove. Ya, salah satu contohnya itu adalah mangrove. Nah, itu bisa kita buatkan sebuah penelitian tadi. Bentuknya tadi jurnal. Apa-apa saja yang ada di dalam jurnal ini? Nah, coba perhatikan lagi. Nah, jadi ini ada apa saja? Ada judul. Ya, setelah judul ada abstrak. Setelah abstrak ada pendahuluan. Setelah pendahuluan ada metode. Ya, dan itu nanti kita akan pelajari lebih lengkapnya di materinya. Nah, ada metodenya, ada hasil dan pembahasannya, dan juga ada nanti sumber referensinya di paling bawah atau daftar pustaka. Nah, kita kembali ke oke. Tadi kita sudah lihat bahwa ada contoh jurnalnya, tapi sebenarnya apa sih itu karya ilmiah? Ya, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu karya ilmiah. Nah, oke. Nah, jadi karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu dia secara bahasa ada karya ilmiah itu adalah sebuah tulisan atau laporan yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Jadi misal nanti adik-adik kalau sudah lanjut ke perguruan tinggi, adik-adik mau tulis karya ilmiah itu harus berdasarkan penelitian. Jadi adik-adik nanti akan turun ke lapangan, melakukan observasi dan melakukan pengamatan. Nah, atau kajian ilmiah yang menggunakan metode ilmiah, yaitu proses yang sistematis, objektif, dan terstruktur untuk memperoleh dan mengelola data atau informasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ya, secara umum karya tulis ilmiah itu dia terbagi, ada bentuk formal, ada bentuk semi formal, ada bentuk populer. Nah, di sini ada contohnya, misalnya kalau yang formal itu dia ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Nah, kalau misalnya yang semi formal, misalnya ada makalah. Kalau yang populer ada jurnal, ada artikel ilmiah, atau ada juga esai ilmiah. Nah, hari ini kita akan fokuskan pada satu contoh karya tulis ilmiah, yaitu jurnal. Karena tujuan pembelajaran kita tadi untuk mengetahui dulu sistematika penulisan jurnalnya atau strukturnya. Nah, struktur karya ilmiah ini dia dimulai dari yang namanya judul. Ya, seperti pada contohnya tadi. Nah, di sini judulnya ada dua karena kategorinya dia jurnal internasional
ya, jurnal internasional. Makanya ada dua, ada yang dalam bahasa Indonesia, ada yang dalam bahasa Inggris. Nah, yang akan kita data yang hanya bahasa Indonesia saja, karena pelajaran kita bahasa Indonesia. Nah, di sini di judulnya ini, saat judulnya itu implementasi kebijakan konservasi pengawetan dan pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Karimun Jawa. Ya, jadi dia ternyata konservasi pengawetan dan pemanfaatan lestari sumber daya alam. Itu tema konservasi alamnya tadi. Nah, bagian pertama ingat ya, ada judul. Yang pertama harus tentukan judulnya dulu. Nanti kita akan sebentar, anak-anak akan mencoba melihat sistematika penulisannya. Mulainya dari judul. Yang kedua ada yang namanya abstrak. Nah, apa itu abstrak? Jadi abstrak ini dia adalah rangkuman secara keseluruhan penelitiannya, nanti dijabarkan di abstrak ini secara umum. Ya, abstraknya juga biasanya ada dua, ada yang dalam bahasa Indonesia, ada juga dalam bahasa Inggris. Nah, yang akan adik-adik coba analisis sebentar itu hanya abstrak yang bagian-bagian awalnya saja. Oke. Nah, yang ketiga ada yang namanya pendahuluan. Ya, jadi ada yang namanya pendahuluan. Ya, apa itu pendahuluan? Jadi pendahuluan itu dia sebenarnya berisi nanti mengenai latar belakangnya. Yang mengenai latar belakang penelitiannya, melalui rumusan masalahnya, ya. Nanti ada juga yang namanya kajian teorinya, semuanya nanti masuk di pendahuluan kalau dalam bentuk jurnal. Tapi kalau misalnya dalam bentuk skripsi itu nanti akan dipisahkan setelah itu. Oke, setelah pendahuluan ada yang namanya metode penelitian. Jadi sudah berapa tadi? Sudah ada berapa? Ada 3. Pertama, judul. Kedua, abstrak. Ketiga, pendahuluan. Keempat, ayo metode. Ya, jadi yang keempat di sini ada yang namanya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah salah satu cara atau langkah-langkah untuk melakukan penelitian. Jadi nanti kalau anak-anak sudah mau melakukan penelitian, ya jadi nanti harus perhatikan metodenya ini. Karena di metode penelitiannya ini dibahas bagaimana anak-anak akan membuat penelitian tersebut baik melalui pengamatan maupun observasi langsung. Nah, setelah sudah melakukan penelitian, ya, langkah selanjutnya anak-anak akan menuliskan hasilnya. Ya, jadi apa hasil yang akan kita dapatkan? Ya, hasil apa yang kita dapatkan di dalam penelitian tersebut. Nah, di sini ada contoh hasil dari pembahasannya. Jadi nanti anak-anak akan melihat hasil dari pembahasannya pada contoh jurnal. Ya, seperti tadi kita sudah melihat di awal ada contoh jurnalnya. Dan yang terakhir ada simpulan dan juga daftar pustaka. Ya, jadi simpulannya itu hasil akhir daripada penelitiannya. Apa hasilnya? Ya, jadi kalau anak-anak nanti melakukan penelitian harus ada hasil akhirnya. Kalau tidak ada hasil akhirnya artinya percuma kita melakukan penelitian, tidak ada manfaatnya. Oke. Dan yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka ini artinya dia sumber referensinya. Ya, jadi ketika menuliskan atau membuat sebuah karya tulis ilmiah, sumber referensinya itu harus jelas. Ya, dari mana? Ya, dari mana sumbernya atau dari mana daftar pustakanya tadi, sumber perpustakaannya. Oke, kita coba lagi mengingat kembali apa yang kita sudah pelajari. Struktur awalnya tadi ada apa saja? Ada judul. Yang kedua,
abstrak. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, metode. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Setelah itu baru simpulan dan daftar pustaka. Ya, oke. Bisa diingat ya? Oke, baik. Nah, karena kita sudah pelajari tadi sistematika penulisannya, sekarang Bapak akan membagi kelompoknya. Ya, jadi kita akan mengerjakan tugas dalam bentuk tugas kelompok. Ya, oke. Yang di sini tadi sudah dibentuk kelompoknya ya. Yang ini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, yang di sana kelompok 3. Oke. Yang ini bergabung di kelompok. Oke, ayo bergabung di kelompoknya. Oke, jadi bergabung di kelompoknya. Bapak akan share linknya. Semuanya bawa handphonenya. Oke, jadi kita akan mengerjakan melalui media elektronik ya. Jadi silakan. Nah, oke, saya akan. Nah, ini linknya. Nanti Bapak akan share di grupnya supaya anak-anak bisa lihat ya. Tunggu sebentar. Oke. Oke, boleh di-share ya? Oke. Silakan masuk ke link. Jangan lupa tulis nama dan juga nama kelompoknya. Iya, boleh. Ayo masing-masing nanti dirangkumkan ya, biar satu orang saja yang mengirim ya, tulis nama kelompoknya. Oke? Ayo, yang di sini sudah bisa masuk? Ayo masuk di linknya. Nah, di linknya tulis nama ya, tulis namanya dan juga kelompoknya. Ayo, di sebelah sini. Ayo, duduk yang satu ya, ayo. Nah, ayo. Siapa yang bisa masuk? Oke, nah ini. Tulis nama kelompoknya. Oke, tulis nama kelompoknya saja deh kalau tulis nama kelompoknya saja. Ya, tulis nama kelompoknya saja, kelompok 1 juga dan kelompok 3. Oke, tulis. Nah, satu kelompok 1. Keluar dulu, yang itu tadi keluar kembali, masuk ke link yang baru. Oke, sudah masuk ada Rahma, Aprilia dan juga kelompok 3 dan kelompok 1. Berarti tinggal kelompok 2 yang mana Rahma? Oh, itu berarti sudah masuk kelompok 3 ya? Oke. Kodenya tunggu sebentar ya, saya tampilkan dulu. Nah, kodenya 543145. Kalau yang meminta kode boleh masuk menggunakan 543145. Atau 3 boleh masuk melalui link tadi. Ya. Oh, oke. Yang lainnya sudah masuk semuanya. Perwakilannya kayaknya sudah masuk ya, masing-masing kelompok 1 dan kelompok 3 dan kelompok 1 ya. Yang mana kelompok 2? Nah, boleh tulis nama kelompoknya kelompok 2. Aprilia ya, tulisnya kelompok 2. Oke. Kalau sudah masuk semua perwakilannya ya. Oke, berarti kalau sudah masuk semua perwakilan kelompoknya, karena nanti hasilnya itu hanya 1, masing-masing kelompok akan membuat 1. Ya, jadi
Oke, tidak apa-apa, boleh deh kalau mau masuk juga, tidak masalah ya untuk melihat semua soalnya. Tapi yang mengirim nanti satu-satu aja ya, kelompok 1, kelompok 3 atau kelompok yang lainnya. 1, 2, dan 3. Oke, bisa ya? Kalau sudah, kita akan mulai. Oke, siap? Nah, oke, silakan. Masing-masing tim baca dulu soalnya apa tentang sistematika penulisannya tadi. Jadi di sini akan ketahuan ya. Jadi kalau buka link yang berbeda itu akan ada penandanya ya. Di sini ada titik curahan. Jadi kalau misalnya kalian berganti layarnya itu akan ketahuan langsung bahwa kalian akan berganti layar. Jadi tidak boleh berganti layar ya, karena kalau berganti layar itu akan lebih dan akan ketahuan di sini. Nah, pertanyaannya tadi yang ini, ya, jadi lembar kerjanya adik-adik boleh, anak-anak boleh lihat ya. Jadi pertama langkahnya adalah baca karya ilmiahnya. Di link tadi sudah ada lampiran karya ilmiahnya di sebelahnya. Boleh dibaca dulu karya ilmiahnya. Oke, baca karya ilmiahnya. Setelah itu analisis sistematikanya. Sistematikanya tadi seperti yang tadi mulai dari judul, abstrak, ya, metode, pendahuluannya sampai daftar pustakanya. Ya, oke. Oke, yang di sebelah sini sudah bisa masuk tadi? Sudah, oke. Boleh dituliskan ya, silakan dituliskan hasilnya dari jurnal yang dibaca. Oke, silakan berdiskusi ya. Masing-masing ini harus berdiskusi ya. Oke. Diskusikan jawabannya ya. Oke, harus semuanya ya berdiskusi. Nah, di sebelah sini juga diskusikan, geser sebelah sini mungkin beda. Ada apa-apa? Ada supaya berdiskusi. Ayo. Ini belum. Ayo. Ayo berdiskusi. Dibaca baik-baik ya jurnalnya. Diremukkan. Jangan kerja sendiri-sendiri ya, diremukkan. Ayo disatukan jawabannya. Oke, nah di sini berarti siapa yang mau baca jurnalnya? Ayo baca semua jurnalnya. Nah, di situ jurnalnya ya. Oke. Nah, boleh. Misalnya yang di situ jurnalnya mau dibaca, di sini mau dijawab. Nah, tulis ya strukturnya ada apa saja ya. Oke, judulnya apa? Kemudian abstraknya, pendahuluannya seperti yang dicontoh tadi. Oke? Bisa ya? Oke, ayo. Ayo di sebelah sini juga, ayo. Ayo didiskusikan ya. Dibaca jurnal. Dan di sebelah sini juga boleh gambar, diskusikan jurnalnya. Diskusikan jurnalnya. Ya, tadi jurnalnya seperti tadi. Oke, ayo didiskusikan. Judulnya kan paling awal ya, berarti tinggal dibaca aja judulnya, dituliskan nanti jawabannya pada formatnya. Nanti sebentar setelah sudah dituliskan, jangan lupa ya diarsipkan karena akan ada presentasi. Jadi mempresentasikan hasil apa yang telah didiskusikan tadi. Ya, oke. Bisa ya? Oke. Silakan di data. Oke, ada yang ditanyakan? Iya. Jadi, iya. Jadi dituliskan judulnya apa, kasih kode. Nah, oke. Seperti itu boleh. Oh, jangan nih. Perwakilan tim saja ya. Oke, nanti jangan lupa diarsipkan karena mau dipresentasikan. Jangan gitu. Oke, yang di sebelah sini. Ini orang-orang yang kata-kata di rumah. Oke. Jelas-jelas kan. Iya. Baca kata-kata apa? Kebaca apa? Dikerjakan. Coba
Jadi di sini akan ketahuan ya kalau sedang mengerjakan atau tidak. Jadi akan ada presentasinya, dia akan masuk semua datanya. Gitu. Oke, belum ada ya, belum ada yang menjawab, berarti masih tertera. Jadi silakan didiskusikan. Setelah itu nanti akan masuk nanti di sini lagi. Ya karena kalau berpindah tab itu artinya berpindah layar itu akan ketahuan ya. Oke, silakan didiskusikan, dituliskan hasilnya. Ini tadi judulnya. Kalau pernah tidak bolak-balik, boleh dilihat dulu. Yang bahasa Inggris ya nanti kita baca kayak gitu lagi. Di kelompok 1 sudah sampai di mana progresnya? Oke, baru judulnya. Oke, kelompok 2 siapa yang menulisnya? Oke, boleh disatukan pendapatnya ya. Oke, dibaca boleh dibuka kok, kalau misalnya mau masuk kembali boleh buka untuk baca jurnal. Selesai judulnya kan seperti strukturnya tadi ya, boleh bisa ya, tapi yang penting di download ya, boleh di download juga jurnalnya kan, boleh di download ya. Abstraknya, berarti abstraknya dituliskan apa poin abstraknya, terus pendahuluannya, terus urutannya lagi sampai di kesimpulan dan daftar pustaka. Oke. Baik. Oke, yang di sebelah sini sudah sampai ini. Oke, ini silakan ditulis dulunya. Oke, dijawab ya. Oke, boleh dilihat di mana jurnalnya. Nah, jurnalnya ya, diperlihatkan jurnalnya. Sebenarnya boleh kalau dari geser lagi ini jurnalnya. Nah, boleh dibaca jurnalnya ada ukuran. Boleh ya, jadi masing-masing nanti sebenarnya bisa dapatkan ya.
tadi ya. Jangan lupa nanti hasilnya di screenshot ya karena akan mempublikasi. Oke. Oke, ayo didiskusikan. Setelah itu nanti sebentar akan ada presentasi ya. Ada presentasi kelompok. Kenapa itu? Ayo dibuka dulu yang jurnalnya. Ayo buka dulu jurnalnya. Tidak boleh ya, buka dulu jurnal. Boleh buka Aliansyah. Oke. Yang bahasa Indonesia. Iya, yang bahasa Indonesia saja ya. Oke, yang bahasa Indonesia saja. Iya, karena kita belajar bahasa Indonesia. Maka jadi bahasa Indonesianya saja ya. Apa itu? Ayo didiskusikan dulu. Buka jurnalnya kembali. Ayo. Setelah itu nanti boleh langsung dikirim ya. Jadi kalau terkirim itu nanti akan terpam juga, akan dilihat bahwa ini sudah ada. Oke. Mau kasih poin-poin dari saya. Oh, kamar mandi oke. Poin-poinnya saja ya. Oke, siapa yang sudah menjawab? Boleh, tinggal ditekan saja ini. Ya, jadi baru ke sebelah lagi kan dibagi dua layar itu ya. Ada analisisnya dan ada pertanyaan. Iya? Oke. Boleh, silakan dilanjutkan ya. Dibuka jurnal. Ayo nanti dibuka kembali ya. Oke. Ayo. Selesai ya. dalam kurung Siapa ya? Jawab apa jawab? Silakan ya.
tapi bila dalam kurung sumber daya alam sumber daya alam Yang lainnya sudah bisa. Oh bisa juga ya. Nanti yang bisa dari mana bisa. Yang tidak bisa mengunggah dalam bentuk langsung jawab boleh ditulis semua catatannya di foto baru dikirim. Ya. Oke. Bisa. Jangan lupa ya satu orang nanti makan fresh. Semuanya mandi 20 tetapi makan fresh. terus Iya. Tidak apa-apa boleh ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Oh, iya, dokumentasikan boleh pertanyaan dari kata kuncinya ya. Ya baca jurnalnya bukan sama-sama. Oke, depan. Ya boleh. sumber daya alam Biar tidak semuanya ya, biar kamu saja tak supaya saling saja. Per satu kalimat saja ya, biar waktunya tidak banyak. Kalau yang di sini sudah sampai di mana? Menuliskan per poin saja tidak usah terlalu panjang ya, yang penting ada kemudian naskah, kedua dan terus titik karena waktunya tidak terlalu banyak ya. Biar pendek saja ya, karena itu komputer ya usulan saya baik koma dulu nanti kami presentasi di sini. baik manusia koma Ya, yang sebelah sini siapa yang presentasi? maupun tidak Ya, diskusikan dulu. maupun hewan koma itu Iya. Gimana tadi juga? iya titik terus dari Boleh satu gambar sih. Iya, satu jurnal saja kan itu satu. dibuat Karena memang satu jurnal saja yang kita analisis. Oke.
seperti apa yang digunakan. Oke. Ini metode yang digunakan. Silakan dikerjakan. Waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Ya. Adalah keputusan yang dilakukan dengan menentukan informasi yang berlaku dengan menentukan informasi yang berlaku misalnya yang ingin mempersiapkan dalam huruf Waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Setelah itu kita akan presentasi. nah itu asmendri koma 20 garis bawah dalam kurung titiknya di luar terus keputusan dapat dicari melalui buku koma jurnal koma dan artikel terus hasil bawaan bahasa terus besar hasil dan pembahasan Oke, waktunya terus berjalan ya guys. Saya selesaikan. itu tuh yang berkaitannya hasil dan pembahasan kemudian di bawahnya di bawahnya di bawahnya konservasi sumber daya alam. Oke, yang sudah sampai di mana? Oke, di hasilnya. Oke, sudah sini sudah sampai di mana? Sudah tahu metode berarti. Oke, yang sudah sini sudah sampai di mana? Biar pendek-pendek aja ya. Itu di 2020.
Waktunya tidak banyak lagi ya. Waktunya 10 menitan lagi. Sabar, ada yang sejalan dengan pendapat lainnya. Pendapat lainnya. Oh boleh saya hapuskan. Sebenarnya sudah Apa bedanya HP-nya? Oke, boleh. Ya. Ya, saya dikirim. Jawab. Coba mana tadi? Dijawab Pak. Jawab berarti. Ini apa? Tulis nih. Coba baca dulu. Langsung kirim. Ya, mana ada arsipnya tadi ya? Iya, kita baca hasil banyak videonya. Nanti di sini ada presentasikan di. Coba baca dulu. Ya, boleh bisa. Kirim dulu kan, pakai sudah, pakai kelompok dua sudah ya. Oke, berarti kalau baru satu kelompok yang sudah, silakan yang lainnya diselesaikan. Kalau waktunya tidak banyak lagi ya. Kesimpulannya, hapusnya biar tulisan satu aja. Sumbernya. Oke, siapa tadi yang sudah ingin kita lihat kelas menunya? Nah, ada Vita ya, Vita tadi dari kelompok 2 ya. Oke. Betul. Sampai hasil simpulan dan daftar pustaka. Simpulannya di bawah simpulannya di jurnalnya tadi. Oke. Simpulannya ya di bawahnya. Jadi tinggal dua kelompok ya. Yang bagian sana tinggal simpulan. Jadi di sini beri simpulannya, terus apa simpulan hasil akhirnya saja biar satu kali saja ya. Di sini apa ya daftar pustakanya ya. Ini kalau tadi daftarnya sudah tadi. Metodenya apa yang digunakan dari itu? Dan masuk ke dalam akun. Itu aja ya, terus dikirim ya. Dan kemarin Ayo, waktunya tidak banyak ya. Menang lagi. Menang referensinya hanya satu saja. Sumbernya ada daftar pustakanya. Perwakilan ya.
yang boleh ya bapak yang paling iya kayak selain dicatat atau yang jelas dituliskan terdapat nomor referensi boleh. Satu. Referensi. Kalau sudah tinggal Referensi ya. Bisa semua. iya. Referensi. Ini dua. Sudah? Atau boleh dituliskan nomor referensi. Rumah dia bisa klik dalam kurun 2020 dan 2020. Ruang lingkup. Sumber daya alam. Kalau yang itu dari sini tadi sudah dituliskan saja nama penulisnya sama judulnya saja. Judulnya itu tadi. Oke, sudah itu aja. Sumber daya alam. Dan Konservasi sumber daya alam. ya. Coba. Tidak apa-apa nama penulisnya saja sama judulnya. Oke, karena waktu. Itu yang dari begini nih, kurang Nah, tidak apa-apa deh. Nanti kita lihat sumbernya saja ya. Oke. Oke, silakan dikirim langsung kirim. Sudah dikirim tadi kelompok 3. Oke, langsung kirimnya tekan. Iya. Nah, oke, baik. Oke, sudah 2 ya, berarti sudah 2 kelompok. Silakan kirim langsung. Tidak apa-apa nanti ya, tulis saja kelompok 1. Harusnya di bawahnya ada jawab iya iya oke baik kita sudah lihat tadi hasilnya ya. Kita sudah adik-adik tadi sudah berdiskusi ya, anak-anak sudah berdiskusi tentang jurnalnya, bagaimana sistematika penulisan jurnal. Nah, tadi anak-anak juga sudah menjawab. Ya, jadi kita bisa lihat hasilnya di sini. Di klasmennya itu sudah ada perwakilan kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Sudah ada perwakilannya dan semuanya sudah menjawab ya. Dengan warna hijau sebagai penanda, artinya semuanya sudah menjawab. Nah, sekarang kita akan presentasikan apa yang adik-adik tadi, apa yang anak-anak tadi sudah jawab, ya. Jadi kita mulai dari, kita akan acak ya. Jadi akan ada secara acak. Kita akan spin siapakah yang akan tampil. Nah, bisa terlihat ya, ada kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Jadi kita akan spin siapa yang akan pertama tampil ya, supaya tidak ada yang namanya pilih kasih. Ya, jadi kita akan lihat ya, kita akan lihat siapa yang tampil pertama, kedua dan ketiga. Oke. Kita akan spin saja. 3, 2, 1. Oke. Iya.
Ya, dibacakan hasilnya tadi. Oh, diarsipkan melalui handphonenya. Oke, diarsipkan melalui handphonenya tadi. Oke, boleh. Silakan dibacakan hasilnya ya. Oke. Boleh, siapa perwakilan kelompok 3? Perwakilan kelompok 3 silakan di bangkunya saja ya. Cukup di bangkunya dipresentasikan yang ada sebelah. Silakan berdiri ya, di bangkunya saja. Perkenalkan diri dulu dari kelompok mana, ya, mau kalian kelompok apa. Setelah itu disajikan apa saja hasilnya yang sudah didiskusikan tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia dari kelompok 3. Ini mempresentasikan hasil presentasi peran konservasi sumber daya alam dalam mewujudkan sustainable ekosistem darat memberikan nutrisi signifikan. Masalah di kesadaran akan konsentrasi sumber daya alam berdampak pada kerusakan lingkungan yang dapat menaikkan keberlanjutan untuk masa mendatang. Dari hasil tersebut ditunjukkan bahwa konservasi sumber daya alam dapat mewujudkan sustainable. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah menyusun terhadap hasil penelitian yang melibatkan nasional, nasional, dan internasional. Konservasi merupakan tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat lainnya bahwa keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan pengimplementasian merupakan langkah awal agar kegiatan konservasi dapat sesuai arahan. Semuanya kegiatan konservasi sangat penting dalam menjaga kehidupan melindungi keanekaragaman genetik, melestarikan spesies dan ekosistem lingkungan. Oke, silakan. Ya, dan saya terima. Oke, baik. Terima kasih dulu untuk pertanyaannya. Oke, kita sudah melihat ya tadi dari kelompok. Baik, selanjutnya lagi kita akan spin lagi. Ya, apakah kelompok? Oh iya, silakan. Oke, kita spin lagi kelompok yang mana yang akan presentasi. Ya. Kelompok 2. Ya. Oke, kelompok 2 berarti terakhir kelompok 1 ya. Ya, oke. Ya, boleh. Silakan. Oke, silakan dipresentasikan berdiri. Ayo. Nah, ayo silakan. Oke, yang lainnya perhatikan temannya ya. Perhatikan teman yang mempresentasikan. Oke. Ya, boleh hasilnya aja deh, hasilnya saja. Ya. Perkenalkan diri dulu dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi dari kelompok 2. Kami akan mempresentasi Mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Konservasi sumber daya alam mempunyai peran penting. Jawaban nomor 1. Konservasi sumber daya alam mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan sustainable. Oke, ya, oke. Ya, kalau boleh. Terutama poin 15 yang berfokus pada ekosistem darat upaya konservasi tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas.
ekosistem darat yang sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati yang menjadi sumber daya genetik. Namun pada kenyataannya ekosistem darat di seluruh dunia menghadapi berbagai masalah, diantaranya deforestasi, degradasi dan perubahan iklim. Kegiatan manusia seperti penambangan secara liar, konservasi lahan untuk pertanian dan pembangunan serta menggunakan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Dibaca poin ya. Jawabannya sama tadi ya. Dua penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran konservasi sumber daya alam, mewujudkan SDGs poin 15, yaitu ekosistem darat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan data didapatkan dari artikel, jurnal, dan buku yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa konservasi dapat dilakukan dengan merawat tumbuhan, reboisasi, menggunakan sumber daya alam yang terbatas, dan tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam, mengatasi pencemaran lingkungan, dan pengelolaan sampah. Nomor 3, konservasi sumber daya alam memiliki tujuan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem darat melalui terlindungnya sumber daya alam, membangun ekosistem darat yang berkelanjutan, menahan deforestasi, dan mengurangi kegiatan berpuluh yang melanggar sehingga menyebabkan kerusakan keberagaman hayati humanika. Upaya konservasi dapat dilakukan dengan cara reboisasi, menggunakan sumber daya alam tidak berlebihan, tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, menggunakan sumber daya alternatif untuk menggantikan sumber daya alam. Poin akhirnya simpulan dari referensinya di bawah sekali simpulannya hasil akhir menjadi yang paling bawah itu hasil akhir. Oke, silakan simpulannya poinnya. Konservasi sumber daya alam meliputi beberapa tujuan, antara lain melindungi siklus alam yang penting dan sistem menunjang kehidupan, melindungi keanekaragaman genetik, melestarikan spesies dan ekosistem, serta melestarikan kapasitas dan memanfaatkan sumber daya alam dan ekosistem secara seimbang. Ibadat dan anugerah Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua ya. Kita mulai. Oke,
baik, selanjutnya tunggal satu kelompok ya, kita sebenarnya juga ya, walaupun oke, sudah pasti kelompok yang terakhir adalah kelompok Satu. Oke, silakan. Iya. Ya, oke. Kelompok satu yang terakhir. Oke, silakan siapa perwakilan kelompok satu dibaca per poin aja ya, mulai dari judul, pendahuluan abstrak, pendahuluan sampai. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Ridho. Kami dari kelompok satu pendidikan dan tulis kami. Oke. Judul peran superlasi sumber daya alam adalah mewujudkan sustainable development goals ekosistem alam. Oke. Abstrak, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran konservasi sumber daya alam dalam mewujudkan sustainable development goals. Poin 15 itu ekosistem alam. Peran konservasi sumber daya alam dapat membantu tercapainya tujuan SDGs. Ekosistem dapat dengan membantu sumber daya alam dapat mewujudkan sustainable development goals. Ekonomi darat, kata kunci ekosistem darat, konservasi sumber daya alam, SDGs. Pendahuluan, kehidupan di bumi saat ini menghadapi berbagai tantangan untuk menjaga kehidupan di dunia, baik manusia, tumbuhan maupun hewan. Metode yang digunakan adalah keputusan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berlawan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Sari dan Appendix 2020. Keputusan dapat dicari melalui buku, jurnal, dan artikel. Hasil dan pembahasan konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam merupakan tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. UNU 2020. Hal ini berjalan dengan pendapat lainnya bahwa keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan dan mengumpulkan kebijakan pengimplementasian. Kesimpulan, kegiatan konservasi merupakan tanggung jawab semua pihak bagi masyarakat dan pemerintah. Referensi. Sumber daftar pustakannya dari mana? Oh, oke, dari Kristanto. Yang 2020 ruang lingkup konservasi sumber daya alam dan lingkungan konservasi sumber daya alam 1 sampai 29. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah pelajari tentang struktur atau sistematika karya tulis ilmiah. Ya, jadi di dalam karya tulis ilmiah itu ada yang namanya sistematika penulisannya. Nah, oke, tadi kita sudah pelajari, Bapak sudah melihat ya, anak-anak sudah mengirimkan tugasnya dan juga sudah presentasi. Kita beri apresiasi dulu untuk kita semua. Nah, artinya kita sudah ada langkah berani untuk maju ya, berani tampil di depan umum ya, dan juga berani mempresentasikan apa yang sudah ditulis dan apa yang sudah dikerjakan tadi. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak ada yang masih ingat tadi apa yang kita pelajari struktur penulisannya? Yaitu struktur penulisan karya ilmiah dimulai dari mana tadi? Dari judul. Setelah judul, abstrak. Setelah abstrak, pendahuluan. Setelah pendahuluan, metode. Setelah metode, hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan, simpulan. Setelah itu, yang sumber buku apa namanya? Daftar pustaka. Ya, jadi ingat ada 6 ya. Jadi ada mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Nah, kita sudah belajar tadi. Menurut anak-anak,
dari pembelajaran tadi, apa yang paling mudah dan juga apa yang paling susah? Yang paling mudah ditentukan apa kira-kira? Judul. Yang paling susah ditentukan tadi ketika berdiskusi? Abstrak ya, oke. Nah, baik, berarti untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan tingkatkan lagi. Ya, kita akan tingkatkan dengan pembelajaran selanjutnya itu adalah menganalisis struktur penulisan karya ilmiah. Di situ nanti kita akan bahas lagi lebih detail mengenai kekurangannya tadi. Oke? Oke, baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, karena tadi dimulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Ketua kelasnya boleh pimpin doa. Doa akhir pembelajaran ya. Oke. Berdoa sesuai dengan keyakinan ya. Jadi oke. Sebelum kita belajar. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita Mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak.